Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis pajak pusat. Sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perhitungan PPN, PPH, PPNBM, dan PBB. Nah, langsung saja kita simak pembahasannya. Yang pertama ada cara menghitung PPN. Nah, tarif PPN ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, yang pertama ada tarif PPN adalah 10%. Yang kedua ada tarif PPN sebesar 0%, itu diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Nah, untuk menghitung PPN ini rumusnya yaitu tarif PPN dikali harga barang. Nah, contohnya seperti tarif PPN-nya kan 10%. Nah, harga barangnya itu 1 juta. Jadi 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. Nah, jadi PPN yang harus dibayarkan itu 100.000. Nah, kita bisa lihat contoh kasus tentang PPN ini. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta. Lalu apakah PPN terhutang? Lalu berapakah PPN terhutang Toko Samson yang wajib disetorkan? Nah, cara penyelesaiannya yaitu total DPP atas penjualan 20 kulkas itu 20 dikali harga barang persatuannya. Nah, di sini jumlah kulkasnya ada 20, jadi 20 kali 6 juta, yaitu 120 juta. Nah, untuk menghitung PPN-nya, caranya adalah kan PPN-nya 10%, jadi 10% dikali total DPP-nya. Nah, 10% dikali 120 juta sama dengan 12 juta. Jadi PPN terhutang yang wajib disetorkan Toko Samson adalah sebesar 12 juta. Nah, selanjutnya ada cara menghitung PPH atau pajak penghasilan. Nah, untuk cara menghitung PPH ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kita harus menghitung terlebih dahulu penghasilan bersihnya. Nah, misalnya brutonya itu 80 juta, dikurang 5 juta beban tanggungannya. Jadi penghasilan bersihnya 75 juta. Nah, yang kedua itu menghitung penghasilan tidak kena pajak. Nah, tarif PTKP ini itu sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, jadi kita tinggal mengikuti saja. Yang ketiga itu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, contohnya 75 juta dikurang 54 juta jika belum berkeluarga. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya itu 19 juta. Nah, yang keempat baru kita bisa menghitung pajak penghasilan. Nah, di sini contohnya itu penghasilan kena pajaknya kan 19 juta dikali 5%. Kenapa 5%? Karena dia di bawah 50 juta. Nah, selanjutnya hasilnya adalah 950.000. Nah, jadi pajak penghasilannya adalah 950.000. Nah, ini contoh kasus untuk PPH. Andra adalah seorang ayah yang sudah memiliki anak 1 dan istri 1. Ia memiliki penghasilan 96 juta per bulan. Ia memiliki tanggungan 4 juta per bulan. Nah, bagaimana cara menentukan pajak penghasilan Andra? Nah, yang pertama itu kita harus menentukan penghasilan bersihnya. Nah, penghasilan bersih, untuk menghitung penghasilan bersih ini itu penghasilan kotor dikurang beban tanggungan. Penghasilan kotor ini yang bruto tadi. Nah, jadi penghasilan kotornya kan 96 juta. Nah, jadi beban tanggungannya 4 juta. Jadi tinggal dikurang saja, 96 juta dikurang 4 juta.
hasilnya 92 juta. Selanjutnya kita menghitung PTKP, yaitu untuk satu anak dan satu istri. Nah, di sini PTKP-nya itu cara menghitungnya 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini untuk satu orang anak dan satu orang istri. Jadi 4.500.000 tambah 4.500.000. Nah, hasilnya adalah 63 juta. Jadi PTKP-nya 63 juta. Selanjutnya kita menghitung PKP. Itu cara menghitungnya penghasilan bersih dikurang PTKP yang 63 juta tadi. Nah, itu untuk cara menghitung PKP ini penghasilan bersihnya kan tadi 92 juta. Nah, dikurang PTKP 63 juta. Jadi hasilnya adalah 29 juta. Jadi PKP-nya 29 juta. Nah, terakhir baru bisa kita menghitung PPH, yaitu PKP dikali persentase PPH. Nah, di sini PKP-nya yang sudah dicari kan itu 29 juta dikali tarif PPH-nya di sini adalah 5%. Jadi 29 juta dikali 5% hasilnya adalah 1.450.000. Jadi PPH Andra adalah 1.450.000. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara menghitung PBB. Nah, dalam menghitung PBB yang harus dibayarkan itu harus memperhatikan hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama ada nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua, nilai jual objek tidak kena pajak atau NJOTKP. Yang ketiga, ada nilai jual kena pajak atau NJKP. Nah, untuk menghitung PBB ini perlu NJKP. Nah, NJKP ini bisa diperoleh dari 20% dikali NJOP. Nah, setelah mendapatkan NJKP, selanjutnya baru kita bisa menghitung PBB, yaitu NJKP dikali 0,5%. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus menghitung PBB. Di sini Mas Dian ingin membayar PBB. Ia memiliki bangunan 100 meter persegi dan luas tanah 150 meter persegi. Harga tanah di daerah Mas Dian itu berkisar antara 4 juta per meter, sementara harga bangunannya berkisar 5 juta. Nah, bagaimana cara menghitung PBB Mas Dian? Yang pertama itu kita menghitung NJOP tanahnya, yaitu luas tanah dikali harga per meter. Harga per meter tanah. Jadi di sini 150 dikali 4 juta sama dengan 600 juta. Selanjutnya kita menghitung NJOP bangunan, yaitu luas bangunan dikali harga bangunannya. Nah, di sini 100 dikali 5 juta sama dengan 500 juta. Nah, selanjutnya baru kita masuk pada penghitungan NJOP. Di sini untuk menghitung NJOP tanah ditambah dengan NJOP bangunan. Jadi di sini 600 juta dikali 500 juta sama dengan 1,1 miliar. Nah, selanjutnya kita menghitung NJKP. Nah, di sini NJKP-nya 20% dikali NJOP. NJKP kan sudah diatur. Jadi hasilnya 220 juta. Nah, barulah kita bisa menghitung besaran PBB. Nah, PBB-nya di sini kan sudah diatur kan tarif PBB. Nah, itu 0,5% dikali NJKP. Jadi 0,5% dikali 220 juta, yaitu hasilnya 1.100.000. Nah, selanjutnya hitung PPNBM yang kena pajak tergolong mewah itu digolong 10% itu untuk kendaraan umum kategori tertentu, wah, televisi dan minuman dan alkohol, tor kategori tertentu, alat peralatan olahraga impor dan barang. Nah, kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar misalnya kombi, pick up dan minibus. Nah, selanjutnya untuk tarif 35% itu untuk minuman bebas alkohol, berbahan
kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Nah, untuk menghitungnya itu rumusnya adalah PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Nah, misalnya harga jual sedan diesel itu untuk 1800 cc oleh PKP itu sebesar 220 juta. Nah, jadi PPN-nya 10% dikali 220 juta sama dengan 22 juta. Nah, selanjutnya untuk menghitung PPNBM itu 40% dikali 220 juta sama dengan 88 juta. Jadi total harga jual termasuk PPN dan PPNBM itu adalah 330 juta. Nah, kita bisa melihat contoh kasus untuk menghitung PPNBM. Andi merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil. Nah, pada suatu saat, Andi membeli sebuah mobil sport mewah 2.500 cc dengan harga 2 miliar. Nah, berdasarkan DPT, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Nah, 40% ini adalah untuk harga di atas 1 miliar. Nah, lalu berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Andi untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Nah, untuk menghitungnya itu digunakan rumus pertama kita harus mencari PPN-nya. PPN ini tarif PPN dikali harga barang dikurang PPN kan 10%. Itu harga barang di sini 2 miliar. Jadi 2 miliar dikali PPNBM itu 2 miliar dikali 40%. Jadi PPN-nya 10% dikali 2 miliar kurang 800 juta. Jadi PPN-nya itu 10% dikali 1,2 M sama dengan 120 juta. Jadi total harga mobil yang harus dibayarkan Andi adalah 2M 920 juta. Itu harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM. Jadi 2M ditambah 120 juta ditambah 800 juta. Nah, PPNBM-nya di sini adalah 800 juta. Nah, PPNBM ini harga barang dikali 40% tarif PPNBM. Nah, segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.